Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di video pembelajaran mata diklat produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 dengan materi hak atas kekayaan intelektual atau yang sering kita dengar singkatannya yaitu HAKI. Kompetensi dasarnya yaitu memahami hak atas kekayaan intelektual, mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, perlu kita ketahui apa definisi dari HAKI. HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Setelah kita memahami apa itu definisi HAKI, kita juga harus memahami fungsi dan tujuan HAKI. Fungsi dan tujuan HAKI yang pertama adalah sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya HAKI ini adalah tujuannya ada perlindungan hukum bagi pencipta agar tidak ditiru hasil ciptaannya oleh orang lain. Yang kedua, fungsi dan tujuannya adalah mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. Yang ketiga, tujuan dan fungsi HAKI adalah meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Yang keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Setelah kita paham akan fungsi dan tujuan HAKI, kita juga perlu memahami apa ruang lingkup HAKI. Yang pertama, ruang lingkup HAKI ada hak ekonomi, di mana hak ekonomi adalah hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Hak atas ciptaan. Selain hak ekonomi, ada juga hak atas ciptaan, di mana hak atas ciptaan adalah hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, database, fotografi, dan lain-lain. Prinsip HAKI. Prinsip HAKI yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Yaitu HAKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan
keuntungan terhadap pemilik yang bersangkutan. Dalam arti kata mendatangkan keuntungan secara ekonomi, manfaat. Yang kedua, prinsip haki yang kedua yaitu prinsip kebudayaan. Haki meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat. Yang ketiga, prinsip keadilan, di mana hakim memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang keempat, prinsip sosial. Hakim merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat. Jadi prinsip haki ada 4, yaitu prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, prinsip keadilan, dan juga prinsip sosial. Setelah prinsip-prinsip haki, kita juga perlu mengetahui apa saja sebenarnya jenis-jenis haki yang termasuk hak atas kekayaan intelektual. Itu apa saja? Yang pertama, hak cipta. Hak cipta itu diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat menggunakan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Jadi hasil olah pikir manusia yang ruang lingkupnya dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan akan diberikan hak cipta. Yang kedua, jenis haki selain hak cipta adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungan. Hak atas hak kekayaan industri. Apa saja jenis perlindungan hak kekayaan industri? Mari kita pelajari. Yang pertama, jenis perlindungan hak kekayaan industri adalah paten. Apa yang dimaksud dengan hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Yang ketiga yaitu jenis perlindungan hak kekayaan industri, yaitu desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Kemudian, jenis perlindungan hak kekayaan industri berikutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi
atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Jenis perlindungan hak kekayaan industri lainnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi, namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, kita perlu memahami simbol terkait haki. Yang pertama, trademark. Simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Yang kedua, service mark. Simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu. Misal, suara unik yang ada dalam suatu film. Yang ketiga, simbol terkait haki. Selain trademark, service mark, ada juga registered mark. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Kemudian ada juga simbol terkait haki, yaitu copyright. Simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ini dilakukan publikasi, perlu dicantumkan pemilik hak cipta. Setelah kita mengetahui simbol haki, kita juga perlu memahami pendaftaran haki. Pendaftaran haki, Direktorat Jenderal Haki, dan Departemen Kehakiman dan HAM. Di dalam Ditjen Haki terdapat kantor untuk pendaftaran dan kewenangan dari setiap hak dari hak atas kekayaan intelektual di atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.